Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini saya Gili ingin menceritakan cerita Nabi Ibrahim tentang asal-usul Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu anak dari seorang raja. Tapi Nabi Ibrahim itu dari kecil dia lahirnya di sebuah goa, karena di negerinya ada peraturan bagi anak laki-laki itu kalau misalkan anaknya laki-laki harus segera dibunuh, anak laki-lakinya harus dibunuh. Jadi orang tuanya Nabi Ibrahim memilih untuk melahirkan Nabi Ibrahim di sebuah goa. Jadi dari kecil Nabi Ibrahim dia nggak pernah ngelihat dunia. Jadi begitu dia udah gede, baru dia mulai melihat dunia seperti apa. Karena dari kecil dia hidupnya di dalam goa. Karena jadi di negerinya itu ada sebuah peraturan kalau misalkan ada anak laki-laki harus segera dibunuh, karena pemimpin negeri yang ditempatin sama Nabi Ibrahim itu dia nggak suka sama anak laki-laki. Jadi setiap orang tua yang jadi setiap orang tua tuh khawatir karena takut kalau misalkan anaknya laki-laki, mereka harus siap-siap untuk kehilangan anaknya. Jadi sementara orang tuanya Nabi Ibrahim gak mau anaknya dibunuh secara hidup-hidup. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim harus dilahirkannya di sebuah goa yang cukup besar. Jadi dari kecil Nabi Ibrahim hidupnya di goa, dia nggak pernah ngelihat seisi dunia. Jadi dia nggak tahu dunia kayak apa. Terus akhirnya pas Nabi Ibrahim udah gede, baru dia udah mulai tahu dunia kayak apa. Ternyata menurut Nabi Ibrahim, dunia itu ternyata memang ada yang mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi ada juga yang mengekang ajaran Islam. Mereka nggak mau mengikuti ajaran Islam. Jadi ada juga yang memilih untuk menyembah patung-patung berhala. Tapi akhirnya pas Nabi Ibrahim udah gede, Nabi Ibrahim diangkat jadi seorang nabi. Dia jadi seorang pemimpin yang tegas. Jadi para para pengikutnya suka sama cara Nabi Ibrahim memimpin. Karena Nabi Ibrahim tuh kalau pemimpin para umatnya tuh tegas. Jadi bahkan pernah ada yang mau gantiin Nabi Ibrahim, tapi para umatnya gak pada mau kalau sampai pemimpinnya itu digantikan, karena menurut mereka hanya Nabi Ibrahim yang cocok buat jadi pemimpin di kaumnya mereka. Jadi begitu sayangnya umatnya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, bahkan mereka nggak mau Nabi Ibrahim sampai digantikan. Jadi waktu itu ada yang mau gantiin Nabi Ibrahim, namanya Nabi Harun, tapi karena Nabi Ibrahim tuh nggak mau karena pengikutnya itu nggak mau Nabi Ibrahim sampai diganti, karena menurut mereka tata cara memimpin Nabi Ibrahim tuh beda sama Nabi Harun. Jadi mereka nggak mau sampai pemimpin umatnya itu pemimpin
pemimpin kaum itu diganti sama Nabi Harun, tapi akhirnya nggak jadi ganti. Jadi akhirnya tetap jadi Nabi Ibrahim yang memimpin para pengikutnya. Di situ para pengikutnya senang karena pemimpin mereka nggak jadi diganti, karena menurut mereka sosok Nabi Ibrahim tuh kalau dalam memimpin dia cukup tegas. Jadi Nabi Ibrahim sangat begitu disayangi sama umatnya. Jadi hal yang bisa kita pelajari dari cerita ini, yang pertama, kita harus menjadi pemimpin yang tegas. Terus yang kedua, kita harus selalu, kalau misalkan kita lagi mengalami kesusahan, kita harus selalu minta bantuan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, kita nggak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan dari aku, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe. Terus jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian bisa dapat notifikasi kalau misalkan aku lagi upload video baru. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Bye bye.